Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami boleh berkumpul Tuhan, memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Kami disegarkan oleh pujian penyembahan kami. Kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rindu menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Segala kuasa manifestasi kegelapan. Penggulu-penggulu di udara. Roh-roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau ikat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ini adalah kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin belum ada yang belum mengenal saya. Mungkin ada juga yang mengenal sebagian. Ada Mawar, ada Ibu Lydia, dan yang lain-lain. Tapi mungkin ada yang belum kenal saya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Ibu Rini Rosmawati. Saya tinggal di Palangkaraya dan saya gembala sidang di GPDI Maturia Palangkaraya. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Mudah Kecewa. Firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, kita tahu bahwa Tuhan akan menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dan percaya Tuhan mampu memberikan kita jalan keluar, Tuhan mampu memberikan kita pertolongan, Tuhan mampu memberikan kita penghiburan. Bahkan kita percaya di dalam kelemahan kita, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Bahkan di dalam segala perkara, Tuhan itu baik bagi kita. Karena itu ketika jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan bersaksi tentang Tuhan, tidak ada satupun dari kita yang mau diberikan waktu sedikit. Karena begitu banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik. Bukan hanya mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita, memberikan saudara, teman-teman yang mengasihi kita, keluarga kita, rumah, tempat tinggal, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib bagi kita. Dan dia dinamakan Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya, di dalam perjalanan iman kita, banyak kali kita bisa menjadi kecewa. Banyak
kali kita bisa menolak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Tapi Tuhan tidak berjanji bahwa kita terlepas dari masalah, terlepas dari persoalan hidup, terlepas dari tantangan hidup. Artinya Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak berjanji hidup kita selalu seperti di pantai, santai, berayun, selalu indah. Tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Amin. Dan malam hari ini kita belajar jangan mudah kecewa. Kenapa? Karena kalau kita kecewa kita biarkan menumpuk kecewa, maka kekecewaan itu akhirnya berakibat fatal. Kita bukan hanya kecewa dengan keadaan, kita bukan hanya kecewa dengan seseorang, kita bukan hanya kecewa dengan sesuatu. Akhirnya kita bisa menolak Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita belajar tentang kekecewaan. Bahkan Yohanes Pembaptis pun sebagai nabi besar, dia bisa kecewa. Dia berkata, siapakah itu? Apakah benar dia Mesias yang kita tunggu? Apakah benar dia Yesus yang kita tunggu? Atau tidak? Disuruhnya murid-murid bertanya. Kenapa? Karena dia kecewa. Ketika dia dipenjara oleh Herodes, karena dia menentang pernikahan yang tidak benar antara Herodes dengan istri dari saudaranya. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak halal. Dan Yohanes Pembaptis di penjara. Dia mungkin kecewa dengan keadaannya. Karena itu dia berkata, apakah benar dia Yesus Mesias itu? Ataukah kita harus menunggu Mesias yang lain? Jadi kekecewaan itu bisa melanda setiap kita. Sekalipun kita hamba Tuhan besar, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita rentan bisa kecewa. Apa itu kecewa? Kecewa itu kecil hati kita, berkecil hati. Kita merasa tidak puas karena segala keinginan, segala harapan kita tidak bisa terpenuhi. Kita merasa kecewa terhadap seseorang, sahabat kita, karena apa? Karena sahabat kita mengingkari janjinya. Atau banyak hal yang membuat kita kecewa. Bahkan di dalam dunia ini kita sudah membuat rencana yang sebaik-baiknya kita buat supaya rencana kita bisa berjalan baik. Tapi di perjalanan waktu rencana kita bisa gagal dan kita kecewa. Atau ketika kita meminta sesuatu baik kepada pimpinan kita atau kepada orang tua kita atau kepada orang yang dikasihi, kita merasa mereka bisa memenuhi permintaan kita. Kita merasa mereka satu-satunya yang kita harapkan dan orang-orang itu tidak memenuhi permintaan kita. Kita bisa kecewa. Jadi dan kita juga sebagai orang tua, kita juga rentan kecewa kepada anak-anak kita. Ketika kita nasihatin anak kita doakan mereka, dan ternyata anak kita tidak mendengarkan nasihat kita, dan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita bisa kecewa. Banyak hal di dunia ini membuat kita kecewa, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi, pada malam hari ini firman Tuhan berkata, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan katakan jangan kita kecewa. Kenapa Tuhan kita tidak boleh kecewa? Kenapa? Padahal kita rentan untuk kecewa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita ini adalah manusia-manusia, orang-orang yang tidak ada satupun dari kita yang benar. Kita semua manusia berdosa. Kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan rencana kita juga terbatas. Ketika kita memiliki rencana,
Dan apa yang kita rencanakan, mungkin rencana kita tidak maksimal. Jadi ketika rencana itu dikerjakan, maka bisa terjadi kegagalan. Tapi kok kita percaya ketika kita membuat rencana, apabila rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita kemampuan untuk kita mengulangi rencana kita, agar rencana kita berjalan dengan baik. Amin. Tapi ada kalanya Tuhan buat gagal rencana kita, dan Tuhan memberikan kita tidak ada damai sejahtera. Artinya rencana kita itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan memiliki rencana yang lain yang lebih baik. Jadi ketika rencana kita tidak bisa terlaksana, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi berapa bulan terakhir ini saya pernah mengikuti investasi. Saya pikir dengan investasi ini yang saya ikuti, saya mengalami kebebasan finansial. Saya bisa memperlancar pelayanan saya. Saya juga tidak masalah keuangan bisa tercukupin. Tapi rencana saya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan tidak ingin saya mengikuti investasi itu. Jadi investasi yang saya ikutin gagal. Dan kegagalan saya itu bukan 10 juta, 20 juta. 150 juta. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, sudah cukup membuat saya kecewa. Saya pikir Tuhan, kalau saya dapat uang, saya bukan untuk diri saya sendiri. Saya juga pergunakan uang ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kenapa bisa gagal? Secara daging saya bisa kecewa. Tapi saya belajar dari firman Tuhan ini, bahwa saya tidak boleh kecewa. Jangan kecewa. Saya ingat firman Tuhan, bahwa di dalam segala hal ucapkan syukur. Baik di dalam suka dan duka, ucapkan syukur. Di dalam segala keadaan, ucapkan syukur. Di dalam kegagalan pun ucapkan syukur. Ucapan syukur itu bukan karena keadaan kita baik, tapi ketika keadaan kita tidak baik, kita mengucap syukur, itu ada kekuatan yang melampaui segala akal. Ada kekuatan melampaui segala keadaan, yaitu damai sejahtera Tuhan. Amin. Memampukan kita melewati itu semua. Saya kadang-kadang, saya sendiri di zaman pandemi ini, banyak orang mengikuti investasi. Saya sendiri ikut investasi gagal. Nah, teman-teman saya ikut investasi gagal, ratusan juta juga. Tapi mereka sudah muntah-muntah, nangis-nangis. Hampir nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, nangis sendiri terus. Dan saya harus menguatkan mereka juga. Saya hibur mereka, saya kuatkan mereka, dan kembali mereka semangat. Karena saya jujur, memang banyak yang menghayal tentang investasi mereka, bisa punya uang ratusan juta. Tapi ternyata dalam kenyataannya gagal. Ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Bahkan ada yang lebih parah, masuk meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita harus bisa mengatasi kekecewaan kita. Amin. Amin. Memang kita manusiawi, kita bisa kecewa, tapi kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya Tuhan itu di dalam hidup kita memiliki rencana, dan rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kita bisa gagal, amin. Tapi rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Dia memiliki rencana dalam hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan, masa depan penuh dengan harapan. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dan Tuhan berkata, di dalam kelemahan kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Di dalam kesusahan kita, Tuhan mampu menghibur kita. Dan Tuhan berkata,
Tuhan itu ada bersama kita. Dia Allah Immanuel. Buat apa Tuhan itu Allah Immanuel berserta dengan kita? Fungsinya apa Tuhan Allah Immanuel berserta dengan kita? Artinya segala perkara Tuhan mampu mengerjakan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Kita harus bisa melewati proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan ketika kita gagal, kita tahu Tuhan ajarkan kita rendah hati. Ketika rencana kita gagal, kita belajar rendah hati bahwa rencana kita tidak yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik. Aku tidak bisa memiliki ini, keinginanku memiliki ini. Aku maunya jodohku ini Tuhan. Aku maunya yang ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Dan kita tidak, orang itu tidak mau menerima kita. Tuhan berkata tidak. Tapi Tuhan pasti tahu kalau Tuhan memberikan jodoh, pasti jodoh yang terbaik. Amin. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, di awal sudah kita katakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan taat perintah-perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, taat perintah-perintah Tuhan, dan berjalan kepada rencana Tuhan, Tuhan pasti mampu menolong kita. Amin. Dan Tuhan tahu segala masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berserta kita, Allah Immanuel itu, masalah kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kecewa. Itu mungkin proses Tuhan untuk membentuk kita jadi orang-orang yang semakin kuat. Waktu suami saya meninggal, saya sebenarnya kecewa. Kami ini orang baik-baik Tuhan. Kami melayani sungguh-sungguh. Bahkan kami rela nggak digaji. Asal kami bisa melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Apapun akan kami kerjakan Tuhan untuk Engkau. Bahkan waktu suami saya sakit di rumah sakit, saya berdoa, berpuasa sampai saya cium lantai. Tapi Tuhan tetap Wah, kok mental ya? Ya mental, ditendang. Jaringannya. Kayaknya mati lampu tadi dia. Mati lampu. Lalu siapa yang ibadah nah? Bu Pugi yang korbannya sekarang. Kita isi pujian dulu Ibu Punggi. Saya meninggal. Ketika saya meninggal, cukup membuat saya kecewa sama Tuhan. Tapi saya tahu saya ini manusia. Bagaimana mungkin saya harus kecewa sama Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita adalah manusia biasa. Banyak hal, kadang-kadang kita adalah banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan banyak kali kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, layakkah kita menjadi kecewa kepada Tuhan? Jadi ketika Tuhan berkata, itu sudah kehendakku, itu kehendakku. Saya berusaha percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Saya hanya mau percaya dan pegang janji Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan,
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya percaya bahwa Tuhan mampu mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Saya percaya bahwa Tuhan mampu membuat kita semakin naik dan bukan turun. Saya percaya Tuhan mampu memberkati kita, mengurapi kita, memakai hidup kita menjadi seperti bintang-bintang di langit, bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang mengecewakan kita, banyak hal keadaan tidak mendukung, atau segala hal tidak sesuai dengan keinginan kita, permintaan kita. Tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita belajar bahwa dalam hidup ini belajar berserah penuh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita, di dalam kegagalan kita, di dalam kekecewaan kita, saya percaya disitulah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berjalannya waktu, saya tahu bahwa sudah waktunya suami saya harus kembali ke surga. Dan sudah waktunya saya yang melayani Tuhan. Dan di situ saya belajar bagaimana melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, dan waktu saya. Dan tidak ada lagi waktu untuk main-main. Mungkin kalau ada suami saya, mungkin saya melayani tidak sungguh-sungguh. Mungkin melayani sambil main-main. Itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan bahwa kita jangan mudah kecewa. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena kalau kita kecewa pada hari ini, kita tidak selesaikan kecewaan kita hari kemudian kita tetap kecewa. Kecewa tentang hal ini kita tidak selesaikan. Kecewa dengan sahabat kita yang tidak memenuhi janji. Kecewa dengan suami kita yang tidak memperhatikan kita. Kecewa suami kita yang mulai mungkin kasar. Atau kecewa kita dengan keadaan, kenapa saya sudah bekerja, tapi keuangan tidak membaik. Kecewa dengan pemimpin, karena kenapa pemimpin saya tidak seperti pemimpin yang lain, tidak memperhatikan saya, atau banyak hal yang membuat kita kecewa. Dan ketika kecewa itu tidak diselesaikan, pada akhirnya kita bisa menolak Tuhan. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita belajar untuk tidak kecewa. Dan kita percaya Tuhan berserta kita. Tuhan mampu menolong setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mampu mengatasi kekecewaan kita. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini kita belajar, jangan belajar mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mau belajar, kita tidak mengandalkan apa segala sesuatu yang terjadi di dalam keadaan kita sehari-hari. Keadaan bisa mengecewakan. Ketika kita mengandalkan keadaan harta kita, bisa mengecewakan kita. Suami kita bisa mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata bagi kita pada malam hari ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan akan mampu memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu bukan berdasarkan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, atau bukan karena kita hebat, tapi kemenangan itu karena Tuhan ada di dalam kita. Kuasanya ada di dalam kita. Dan kita percaya ketika Tuhan mampu memberikan kita kemenangan, kita bisa berkata, kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan berhasil membuat kita menjadi orang-orang yang bertekun. Tuhan berhasil membuat kita menjadi orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan. Bukan karena keadaan baik, tapi di dalam segala keadaan kita mau berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Kita mau terus menjadi orang-orang yang maju di dalam Tuhan. Di dalam iman percaya kita, di dalam pengiringan kita, sekalipun keadaan tidak mendukung kita. Dan kita percaya di akhir hidup kita, di akhir pertandingan iman kita akan melihat upah ketika kita menjadi orang-orang pemenang-pemenang kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, bahwa kita mulai sama-sama belajar untuk memahami, lebih memahami bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji mampu menolong kita, mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan setiap masalah persoalan itu, membuat kita menjadi batu loncatan bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bahkan Tuhan juga berkata, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan berkata bahwa segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tahu Tuhan, kami manusia biasa. Kami bisa kecewa dengan keadaan. Kami bisa kecewa terhadap segala sesuatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mampu memberikan kita kemenangan. Bahkan kami percaya Tuhan mampu memberikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun kami bisa gagal, sekalipun kami bisa lemah, sekalipun kami bisa melakukan kesalahan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mampu membuat segala sesuatu menjadi kebaikan dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau kekuatan kami. Ketika kami bersedih hati, ketika kami bersusah hati, Engkau penghibur kami yang sejati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
di dalam kelemahan kami, justru kasih karunia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bersaksi kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana Tuhan memberikan kami jalan keluar atas masalah kami, bagaimana Tuhan menyembuhkan kami ketika kami sakit, bagaimana Tuhan menolong mengangkat setiap beban hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami, yaitu menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan, supaya kami tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami Tuhan. Ditambah-tambahkan kekuatan kami Tuhan. Urapan dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Supaya kami berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka berkat-berkat terbaik, bahkan berkat-berkat damai sejahtera, berkat-berkat surgawi dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani, yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, haleluya. Amin. Puji syukur kami menaikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau mengampuni kami Tuhan, jika saat-saat ini kami menaruh kekecewaan terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu, agar hidup kami boleh berserah diri kepadamu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Rini Rusmawati yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan beliau, Tuhan memberkati pelayanan beliau, Tuhan memberkati rumah tangga dan anak-anak beliau, Bapa. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan beliau. Namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu tetap bersuka cita di dalam kekecewaannya, di dalam pergumulan terberatnya pun hamba-Mu tetap berpegang teguh dan tetap berharap kepada Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Pak Hari di dalam sakit penyakitnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan Pak Hari. Dan Tuhan, kami mohon juga Engkau berkati rumah tangga beliau. Engkau berkati anak-anak, istri, dan orang tua kekasih. Tuhan berikan kesehatan selalu, umur panjang, sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, rencana demi rencana Pak Hari yang akan melakukan operasi, kiranya Tuhan memberikan mujizat-Mu kepada Pak Hari, sehingga Pak Hari boleh mengalami kesembuhan sempurna tanpa harus operasi, Bapa. Kami menunggu mujizat-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Pak Hari. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk saudari Liviana yang saat ini juga sedang dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya, Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Obat-obatan yang dia makan, makanan-makanan yang dia konsumsi, Bapa. Kami memohon Tuhan berkati, biarlah semua boleh menjadi saluran berkat bagi kesembuhan Liviana. Hamba juga berdoa untuk adik kami Mawar, di tengah-tengah penderitaannya, Bapa. Kami mohon kepadamu, Tuhan tetap menguatkan imannya, Tuhan tetap memberikan sukacita kepadanya. Biarlah Engkau mengajarkan kepada adik kami Mawar, agar selalu menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati rumah tangganya, memberkati suami dan anaknya. Biarlah keluarga besarnya juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Bapa untuk Ibu Ana dengan segala macam pergumulan dalam rumah tangganya, pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh suaminya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu.
Tak henti-hentinya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menjamah setiap sakit yang dialami oleh Pak Iskandar saat ini, Bapak. Begitu juga sakit penyakit Ibu Ana yang mungkin tanpa dia sadari, dia kurang berserah diri kepadamu. Namun kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan mengampuninya, Tuhan tetap menopangnya, Tuhan menjadikan Ibu Ana sebagai saksi-Mu di tengah-tengah rumah tangganya, Tuhan. Dan untuk suami, anak-anaknya yang belum mengenal akan Engkau, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Engkau, mereka boleh percaya akan Engkau, dan jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan. Saat ini, Bapak hamba juga berdoa untuk Ibu Nana, dengan segala macam pergumulannya, baik di dalam usahanya, di dalam pribadinya, di dalam keluarga besarnya, Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kehidupan Ibu Nana sekeluarga. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Pak Nixon juga. Kami tidak tahu Bapak apa yang menjadi pergumulan beliau saat ini. Namun semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan beliau. Dan Tuhan sendiri yang berkehendak atas semua yang menjadi pergumulan beliau. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir. Tuhan Engkau juga berkati beliau, sakit penyakit mungkin yang dialaminya, mungkin juga pergumulan dalam rumah tangganya, pergumulan dalam pekerjaan, anak-anak, suami, kekasih, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nita saat ini, Bapak. Bapak di dalam surga, hamba juga berdoa untuk Ibu Punggi. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan Ibu Punggi. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Punggi sebagai GWL Bapak. Tuhan melalui puji-pujian yang beliau naikkan, kami boleh naik ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga pergumulan demi pergumulan Ibu Punggi, pergumulan kesehatannya, pergumulan rumah tangganya, pergumulan anak-anak, menantu, dan cucunya Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak dari Ibu Punggi, Bapak. Engkau memberikan kesehatan selalu kepada mereka semuanya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Ibu Punggi tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy. Biarlah Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada beliau. Tuhan memberkati pergumulan demi pergumulan. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati anak-anaknya. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan Pak Tommy, biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memenuhi kebutuhan beliau saat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hamba juga berdoa untuk Pak Martin yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga kami mohon, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Tuhan memberkati karirnya, Tuhan memberkati rumah tangga, anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan juga memberkati apapun yang beliau kerjakan saat ini, Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil. Pergumulan demi pergumulan Pak Martin, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Pak Martin, Bapak. Hamba juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Neneng, dimanapun beliau melayani saat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan beliau. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi pergumulan beliau saat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, Bapak. Engkau berkati semua, mereka semuanya, Tuhan. Visi misi mereka, Tuhan, Engkau berkati. Kebutuhan demi kebutuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan juga berkati pelayanan mereka, Bapak. Tuhan kiranya melindungi mereka dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Bapak di surga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami dari virus-virus yang mematikan ini, Bapak. Biarlah bangsa dan negara kami boleh dalam naungan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa dan negara kami. Terjadilah kesembuhan massal atas bangsa dan negara kami, Bapak. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami,
mulai dari pusat sampai tingkat paling rendah RT RW semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan kewajiban mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan para generasi muda kami Bapa. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan bebas masa kini, dari narkoba, dari percabulan, dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan generasi muda kami boleh mengandalkan dan boleh berserah diri dan boleh semakin dekat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami semuanya Tuhan yang saat ini menjalani ulangan mid semester Bapa. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka masing-masing. Tuhan juga yang akan membuat mereka berhasil Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kedua negara, Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang bertikai. Kiranya Tuhan memberikan damai sukacita-Mu kepada kedua negara ini Tuhan. Biarlah mereka tidak akan melanjutkan pertikaian ini Tuhan. Berikan roh takut kepada mereka Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin bangsa mereka Bapa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa mereka dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini adalah malam menjadi bagian kami. Biarlah kami boleh menyerahkan diri kami kepadamu. Kami hendak beristirahat. Kami mohon Tuhan kiranya melindungi kami, melindungi tempat tinggal kami masing-masing, melindungi kota-kota kami di mana kami berada saat ini Bapa. Biarlah malam ini kami boleh istirahat dalam ketenangan, dan esok pagi juga kami mohon kiranya Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami Bapa. Inilah Tuhan doa syukur kami, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami hanya persembahkan kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami ini sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada hambanya. Ibu Rini, mute-nya dibuka dulu, Bu. Ibu Rini. Salam, Bu. Bu Rini masih di sana? Ya ada. Mute-nya dibuka dulu, Bu. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Iya. Hanya ada Pak Tommy. Saya minta kesediaan dari Pak Pendeta Tommy. Nah, Untuk- Pak Tommy udah hilang. Oh, Pak Nah, Tommy itu. juga hilang. Iya, ini Bu Rini Oh. nggak ada. Oh iya, silakan Ibu Pendeta Rini untuk doa penutup dan doa berkat. Gaptek ini maaf ya. Oh iya, saya minta kesediaannya untuk berdoa buat Ibu Grace. Ketinggalan belum didoakan. Ibu Grace sakit. Ada pergumulan yang tidak kami ketahui. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami, ibadah Zoom, mulai ini Tuhan berjalan dengan baik. Biarlah segala kemuliaan di dalam ibadah Zoom lewat New ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Baik Ibu Lydia Lalang, Pak Hari Zagaria, dan Ibu Ponti Tuhan. Memberkati, mengurapi mereka. Dan apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan hidup mereka, Tuhan
Berikan mereka berkat ya Bapa. Melalui masalah persoalan pergumulan mereka Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tolong mereka. Berikan mujizat, pertolongan ya Bapa. Apapun masalah persoalan, Tuhan tolong. Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Tuhan buka tingkap-tingkap surga, curahkan berkat-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat pelayanan Ibu Lydia Lalang, Ibu Tanti, dan Bapak Hari Sagaria. Dan hamba berdoa buat Ibu yang sedang mengalami masalah persoalan, Ibu Esther. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahui isi hati Ibu ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Tuhan sanggup menghibur Ibu ini Tuhan. Tuhan sanggup memberikan dia hikmat dari tempat yang maha tinggi. Urapan dari tempat yang maha tinggi. Supaya dia menjadi ibu yang kuat. Menjadi ibu yang bijaksana. Ibu yang bisa melihat kasih Yesus di dalam setiap masalah persoalan di dalam hidupnya. Hiburkan ibu ini Tuhan. Tolonglah ibu ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat sukacita di dalam hatinya. Tuhan berikan dia damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melewati setiap masalah persoalan yang dihadapi ibu ini Tuhan. Berilah dia kekuatan, mujizat. Dan kami percaya ketika Tuhan memberikan dia jalan keluar. Buatlah ibu ini semakin mengasihi Yesus. Semakin mengenal Yesus secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami Indonesia ini diselamatkan. Tuhan lawat bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan curahkan hujan pertobatan. Tuhan curahkan hujan keselamatan. Berkatilah pelayanan hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Baik penginjilan secara pribadi, penginjilan melalui media sosial. Apapun alat pelaksana yang dipakai untuk menginjil. Menyelamatkan jiwa-jiwa atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati urapi Tuhan. Supaya kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan boleh nyata atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berikan kegerakan rohani yang dahsyat. Yaitu kegerakan untuk kami bersatu hati antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa di atas bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertemuan yang indah pada malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Berikan kami istirahat yang baik, istirahat yang nyenyak. Dan kami boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Lewat mimpi-mimpi kami, Tuhan menyatakan visi, Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan, visi Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memberkati istirahat malam kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan pada esok harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, masing-masing bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran oleh darah Yesus. Persekutuan, bimbingan, pimpinan, nasihat, dan penghiburan yang ajaib dari Tuhan Roh Kudus. Pada malam hari ini, sampai besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semua.
di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya di sorga yang mulia. Dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, haleluya. Selamat malam.